Selamat datang di tutorial digital marketing dan e-commerce. Pada video ini kita akan membahas pengenalan data storytelling. Bekerja dengan data bukan hanya tentang angka. Anda tahu bahwa proses penarikan data, pelaporan, analisis, dan atribusi menghasilkan wawasan berharga yang dapat mengubah arah proyek atau strategi. Namun bagaimana Anda mengubah wawasan tersebut menjadi tindakan? Bagaimana Anda meyakinkan pemangku kepentingan bahwa suatu tindakan perlu dilakukan? Tanpa story, data hanyalah angka. Angka-angka tersebut dapat memberitahu apa yang terjadi, tetapi tidak dapat memberitahu mengapa itu terjadi, mengapa itu penting, dan apa yang dapat Anda lakukan terhadapnya. Data storytelling adalah praktik menyampaikan wawasan data kepada audiens tertentu menggunakan narasi yang jelas dan menarik. Hal yang perlu diperhatikan adalah data memiliki banyak kisah untuk diceritakan, dan tidak ada dua orang yang akan menceritakan kisah yang persis sama. Setiap orang membawa perspektif, pengalaman, dan bias mereka ke dalam penceritaan data. Data story memiliki 3 komponen utama, yaitu data itu sendiri, narasi yang menarik, dan visualisasi yang jelas. Secara keseluruhan, bagian-bagian ini harus melibatkan audiens Anda dengan menjelaskan apa yang Anda pelajari, dan bagaimana Anda dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengambil tindakan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, data. Anggap poin data Anda seperti karakter dalam sebuah drama. Jika mereka semua berada di panggung sekaligus, akan sulit untuk memfokuskan perhatian. Jadi Anda harus selektif tentang angka mana yang akan disoroti. Poin data yang paling penting adalah karakter utama, sementara yang lain adalah peran pendukung, dan beberapa mungkin tidak perlu berada dalam panggung. Untuk memutuskan poin data mana yang penting, Anda harus memahami pertanyaan apa yang ingin dijawab. Misalnya, Anda akan mengukur hasil kampanye baru di media sosial. Pertanyaan Anda bisa sesederhana menanyakan, apakah kampanye baru ini lebih efisien daripada kampanye sebelumnya? Untuk pertanyaan itu, titik data utama Anda mungkin adalah laba atas belanja iklan. Jadi ingat, untuk memutuskan data yang digunakan, pahami dahulu pertanyaan yang ingin dijawab. Memperjelas pertanyaan dan data yang digunakan merupakan langkah pertama dalam merencanakan bagian berikutnya dari data story, yaitu narasi. Narasi itu seperti alur cerita drama yang menjabarkan apa yang terjadi dalam cerita. Narasi harus terstruktur dengan baik, menarik, mudah diingat, dan persuasif. Setelah Anda memiliki titik data dan wawasan yang menjawab pertanyaan Anda dapat mulai membangun narasi yang efektif. Contohnya, Anda akan menjelaskan bagaimana data ROAS dibandingkan dengan kampanye sebelumnya, dan bagaimana hasil tersebut dapat mempengaruhi upaya Anda di masa mendatang. Dengan kata lain, data story harus menjelaskan tidak hanya apa arti wawasan, tetapi juga mengapa wawasan itu penting bagi pemirsa, dan apa yang dapat mereka lakukan terhadapnya. Itu tidak berarti Anda harus memiliki semua jawaban. Faktanya, beberapa cerita terbaik menyediakan ruang untuk diskusi. Dengan narasi yang kuat dapat menarik perhatian pemirsa pada wawasan yang disampaikan dan mendorong untuk mengambil tindakan. Elemen terakhir dari data story adalah visualisasi. Visualisasi data adalah representasi grafis dari data yang menyampaikan informasi. Dalam sebuah drama, visualisasi data itu seperti kostum, pencahayaan, dan set panggung. Visualisasi tersebut memfokuskan perhatian dan membantu audiens memahami apa yang terjadi dalam narasi. Visualisasi dapat berbentuk bagan, grafik, infografis, atau ilustrasi lainnya. Visualisasi yang ditempatkan dengan baik memperjelas tren dan mengungkapkan hubungan antara data poin. Menggunakan contoh sebelumnya, misalnya Anda akan membandingkan ROAS kampanye sebelumnya dan kampanye baru. Daripada menggunakan tabel perbandingan yang berisi angka, akan jauh lebih jelas bagi audiens jika ditampilkan menggunakan diagram batang. Audiens akan menangkap maksud yang disampaikan dengan cepat dan jelas. Storytelling adalah alat yang ampuh dan diperlukan dalam digital marketing dan e-commerce. Dengan menggunakan data, narasi, dan visualisasi,
kita dapat melibatkan audiens, mengkomunikasikan wawasan, dan mengambil keputusan. Sampai di sini pembahasan mengenai pengenalan data storytelling sudah selesai. Sampai jumpa di video berikutnya, yaitu struktur data story.